Salam sehat, selalu bermanfaat, masih bersama Diskusi Lintas Generasi dengan saya Wulan Astuti. Apa kabar Sobat UGM Channel? Sandang pangan papan aman? Kenapa nih kok saya ngomongin sandang pangan papan? Karena hari ini kita ada tamu spesial dari Fakultas Pertanian. Selamat, apa kabar Mas Prima? Baik Madam, alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana kondisi pertanian Indonesia, Mas? Sepertinya masih dalam track yang baik ini. Alhamdulillah. Ya. Dan kita juga ditemani oleh narasumber tetap kita, Guru Besar Kesayangan Profesor Sujarwadi. Apa kabar Pak Jarwadi? Sehat dan senang nih ketemu sahabat muda baru Mas Prima. Iya, dari Fakultas Pertanian. Saya dulu waktu wisuda yang menantangannya Prof. Jarwadi, Oh, 2007. iya. Senang bisa bertemu di sini, Prof. Ya, baik. Bisa jejer lagi kalau Iya. dulu cuma salaman. Betul. Ya. Iya. Baik, kita akan bicara nih karena dari pertanian nih ngomong-ngomong nih Mas. Tadi kan pertanian Indonesia masih di track yang baik. Terus kalau tadi sandang pangan papan, yang tengah nih Mas. Yang pangan ini Mas. Pangan, ya? Iya, Indonesia ini apa kita kekurangan pangan atau kelebihan pangan atau bagaimana Mas kondisinya? Wah, kalau membahas tentang itu, menurut yang sejauh yang saya tahu, Indonesia itu tidak kekurangan pangan. Oke. Karena sudah lama sebenarnya kita swasembadanya sudah lama. sebelum Oh, pangan alhamdulillah, itu. iya. Iya. Oke. Nah, tapi ada catatan kecil kah tentang swasembada pangan, tapi apakah kita itu makan secukupnya atau sebenarnya kita konsumsi terlalu banyak, Mas? Nah, itu yang menjadi masalah saya kira, Madam. Karena ternyata kalau Sobat UGM Channel mengikuti acaranya, bahwa ternyata Indonesia itu menjadi suatu negara yang dengan sampah pangan yang banyak ternyata. Sampah pangan? Iya. Oke, food waste-nya kita paling Tinggi ternyata, Madam. nomor berapa di dunia ini? Menurut data kita nomor 2 di dunia, Madam, Oke. untuk food waste ternyata. Tapi ini bukan juara ya, karena Oh, iya. karena ini soal food waste. Betul. Jadi kalau kebiasaan yang baru itu sebelum makan tidak berdoa, tapi sebelum makan itu cekrek motret. Betul. Ternyata kita cekrek motret mungkin nggak dimakan apa Mungkin ya? nggak dimakan, betul, Oh. Madam. Itu yang saya kira menjadi concern kita Saya akhir-akhir nyela ini. dulu, Iya, Mas Prof. Prima. Dulu saya tuh pernah baca ya, kira-kira 9-10 tahun yang lalu. Iya. Katanya orang Indonesia itu per kapita, per tahun, itu menghabiskan 130 kilo beras. Orang Jepang tuh hanya 30 kilo. Kita makannya banyak apa sebagian terbuang apa enggak ya, saya enggak tahu itu. 130 kilo. Iya, Banyak per sekali ya. kapita. Tahun, iya, iya. Per tahun. Iya, per Wow. bulan kan 10 kilo lebih ya, mungkin termasuk makanan-makanan apa-apa gitu. Orang Jepang hanya 30 kilo, dia banyak makan ikan, dan Iya. sayuran. Sayuran. Lauknya yang banyak mungkin kalau orang Oh. Jepang ya. Iya. Kita nasinya yang segudang, Prof, Iya. ya. Iya. Jadi oke, kalau tadi kita nomor 2 di dunia food waste-nya, itu kalau dihitung per orang, per hari itu kita kira-kira food waste berapa, Mas? Nah, menurut data itu setiap tahunnya orang Indonesia itu menghabiskan membuang makanan itu 150 kilogram per tahunnya. Per tahun? Iya, per orang itu. Berarti per hari 3 on. Kira-kira 3 Kira-kira 3 on. Satu kali makan, 1 on dibuang. Nggak betul, dihabiskan. terbuang. Oke, bisa jadi itu tidak dihabiskan yang ada di piring, bisa jadi tadi belinya kebanyakan. Terlalu banyak. Iya, Kemungkinan oke, itu juga. kemungkinan itu. Iya. Prof Jarwadi mungkin ada cerita Prof, pengalaman dulu supaya tidak food waste itu yang dilakukan, yang pernah dilakukan itu bagaimana Prof? Ya, itu keluarga saya itu dari masa ke masa, itu kan jumlahnya berubah. Dulu ketika kemenakan masih banyak, lalu sudah sama berkeluarga, lalu sekarang itu kebetulan kemenakan saya yang di rumah saya terakhir bulan Januari lalu karena sudah nikah. Itu saya hanya dengan istri, itu kalau beli itu sudah bisa apa ya, menandai yang pas itu beli apa, seberapa. Namun dulu ketika kemenakan saya masih banyak, itu kita ada rapat berkala. Lalu rapat. oleh anak-anak saya suruh menyusun sebaiknya kita makannya itu bagaimana dicari supaya
sehat. Saya lihat dulu ada buku-buku yang SMA itu kan sudah ada pelajaran gizi. Iya, betul. Makanan apa mengandung vitamin apa, ya kalori berapa, itu saya suruh rapat. Lalu saya tugasin ya untuk latihan juga supaya dia belajar membuat keputusan bersama. Lalu menyusun makanan untuk 1 bulan. Lah 1 bulan kan tanggalnya itu beda-beda. Kalau Februari ya usianya kurang dari 30. Ada yang usia 30, lalu ada yang usia 31, lalu dia membuat ya tanggal 1 apa, 2 apa, tapi ada yang akhir bulan itu tanggal 31 daftarnya, itu beli sate atau membuat sate begitu. Daging kok, kok kenapa begitu? Nah, itu tanggal 31-nya kan tidak semua bulan, Pak D. Gitu Iya. Jadi itu bisa hemat. Kalau Februari nggak ada tanggal 31, ada bulan-bulan yang tidak tanggal 31. Berarti itu pemikiran dari dia untuk penghematan. Namun mereka memang sudah menghitung karena kemampuan makannya itu beda-beda. Yang perempuan makannya sedikit. Kalau yang laki-laki itu ya biasanya agak banyak begitu. Lalu saya suruh ya mengukur, itu dibicarakan. Akhirnya mereka menemukan caranya dengan ya istilahnya kalau sekarang itu kecerdasan kolektif. Belajar rapat dan membuat keputusan bersama-sama. Itu ceritanya seperti itu. Luar biasa ini. Jadi 1 bulan sudah di planning makannya apa, jadi tidak food waste-nya itu sangat bisa diminimalkan. Sepertinya di pertanian ada program ya Mas yang zero waste atau ada, betul. Ini mungkin bisa cerita Mas. Kebetulan saya dari Departemen Perikanan, jadi di kami itu ada program namanya Zero Waste. Jadi kami mengedukasi para produsen terutama itu untuk memanfaatkan semua ikan yang ada. Jadi dagingnya itu termanfaatkan, kemudian tulang sisiknya juga dimanfaatkan. Tulang itu bisa kita gunakan untuk sumber kalsium. Jadi bisa kita hancurkan, kita jadikan bubuk, bahkan ada kita jadikan bentuk nano, kemudian kita campurkan ke dalam kerupuk atau apa begitu untuk sumber kalsium. Kemudian kulitnya itu kita ekstraksi kolagennya. Terus sekarang menyela sebentar tuh ya, saya tuh agak ketinggalan perkembangan istilah keilmuan. Untuk nano itu apa dong? Nano itu ukurannya lebih kecil gitu aja, Bro. Ukurannya nano, sehingga lebih mudah terserap. Baik ya. Lalu tadi sisiknya kolagen tadi. Nah, ini ibu-ibu kalau kolagen biasanya. Langsung lihat. Betul. Kita jadikan suplemen atau kita jadikan kapsul untuk mengganti kolagen yang dari sapi atau babi yang tidak halal. Jadi semuanya termanfaatkan. Kalaupun masih ada bahan-bahan organik yang tersisa, itu kita gunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Atau pupuk cair yang sekarang saya kira sedang in. Iya, pupuk cair. Di rumah-rumah bisa bikin sendiri itu. Jadi sisa-sisa organik bisa dikelompokkan, kemudian bisa dibelikan bakteri inokulum, tambahkan di situ, nanti akan memproduksi cairan disebut pupuk organik cair. Itu bisa digunakan untuk tanaman, begitu. Jadi dari ikan tadi dimanfaatkan semuanya, bahkan sampahnya itu bisa jadi pupuk untuk sayuran. Wah, ini sayurannya luar biasa. Mungkin Prof. Djarwadi, kalau sayuran nih, soal sayuran ini Prof. Djarwadi ini membeli di pasar atau pernah menanam sendiri Prof supaya aman? Tadi kan ada pupuk organik ini Prof. Ya ini campuran, karena kebetulan kalau di departemen saya itu banyak yang lulusan dari Jepang. Ketika mereka kuliah itu saya ya bersyukur dan mungkin termasuk beruntung, kadang-kadang menengok mereka pakai menginap lah. Kalau orang Jepang itu ya makan sayuran, juga makan ikan itu banyak. Padahal di sana ya agak mahal. Tapi mereka makannya banyak. Kalau pengalaman pribadi tentang sayuran itu kami sebagian beli dari Mbak Sayur, sebagian dalam masa pandemi kita
mulai belajar menanam itu karena tidak pergi-pergi, wah waktunya itu untuk apa ya? Lalu saya ya semacam menukang sendiri itu dibantu oleh ya satu teman itu di emperan belakang itu saya kasih kayu-kayu begitu yang bisa untuk menempatkan pot-pot. Lalu istri saya menanam ya ada selada, ada cabai, ya ada kemangi, berbagai macam tanaman itu ternyata itu subur. Dan ketika kita makan sayur segar memetik sendiri itu pertama bisa pas, kedua rasanya itu puas gitu, lebih membahagiakan. Nah, namun karena dulu kita sudah punya langganan mbak sayur, langganan itu tidak kita putus supaya tetap ada silaturahmi dan penghasilannya mbak bakul sayur itu juga tetap berputar. Hanya memang porsinya menjadi lebih sedikit dan rasanya itu menurut apa yang saya rasa betul-betul tambah sehat itu. Ketika makan itu tambah senang. Ketika membuat itu sambal itu dari cabai yang metik sendiri. Itu kata istri saya itu apa ya, menguleknya itu aja enak tuh, krias-krias gitu. Dengan bahagia segar sekali. Lalu saya nyoba ternyata betul ya itu jadi ternyata makan sayur tanam sendiri itu lebih aman, jumlahnya memetik itu sesuai keperluan dan ini membahagiakan dalam mengisi kegiatan waktu luang yang bermanfaat itu. Wah, ini bagus sekali ini. Kita jadi kalau nanam itu ternyata ngambilnya jadi secukupnya ya Prof. Dan tidak hanya secukupnya, tapi juga kita bahagia dalam mengolahnya, bahagia, sehat pula. Oke, kalau yang Mas Prima mungkin bisa cerita kalau dari pertanian sendiri itu, apakah sebenarnya lebih baik kita menanam untuk konsumsi sendiri atau lebih baik kita tuh beli supaya ekonominya itu berjalan? Wah, ini kalau dari kita bahas ketahanan pangan rumah tangga ini. Betul. Nah, itu memang sebaiknya jadi tanaman-tanaman yang bisa ditanam sendiri di rumah seperti Prof Jaladi tadi, itu bisa kita tanam di rumah, Madam. Jadi yang mudah-mudah tadi seperti cabai, kemudian mungkin sawi, selada ya. Itu bisa kita tanam di rumah sendiri dan itu pasti bebas pestisida karena kita kan nggak nyemprot pestisida. Kalau kita beli di pasar kita belum tahu itu ada pestisida atau tidak. Jadi saya kira lebih sehat, Prof. Ini Prof Djarwadi senior sudah masih selalu sehat nih, Prof. Iya, seperti itu, Madam. Kira-kira. Saya usul kalau nanam sendiri, kalau andai kata lebih menghemat, penghematannya di amplop dikasihkan mbak sayur. Wah, iya. Untuk bisa bantu juga anaknya beli buku apa-apa itu mungkin jadi tetap lebih bagus. Tetap semuanya berjalan ekonominya. Tidak rezekinya mbak sayur, Prof. Betul. Ikan juga bisa kan budidaya di rumah juga, Madam. Ikan ini budidaya di rumahnya itu sebaiknya ikan apa, Mas, yang bisa dikonsumsi? Apakah kalau arwana kan nggak bisa dimakan? Sayang mungkin ya kalau digoreng ya. Yang paling tahan yang biasa di kita budidaya di rumah lele atau gurame. Tapi gurame mungkin karena lambat tumbuh ya, jadi agak sabar menunggu sampai itunya ya, sampai bisa dikonsumsi. Tapi lele dan nila saya kira bisa dibudidayakan di rumah. Nah, sehingga ketahanan pangan rumah tangganya itu baik. Jadi tadi dari proteinnya ada, karena dari ikan-ikanan, sayurannya kita tanam sendiri. Nah, ini soal food waste-nya, Mas. Bisakah sisa makanan yang di rumah itu dihabiskan oleh ikan itu mungkin nggak, Mas? Mungkin juga. Jadi seperti nasi, kalau misalkan sisa atau mungkin di rice cooker itu kering, bisa kita beri ke lele ya, sehingga tidak terlalu food waste, tidak jadi food waste, Madam. Jadi lele itu makan nasi keras bisa ya, nggak usah kita masakkan ya soalnya kalau lele. Ini saya tanya karena memang tidak tahu lele itu harus dibuatkan kolam apa misalnya kita sambil ini membuat tukang gerabah bisa laku pakai gentong gitu, bisa enggak toh? Itu bisa toh? Bisa juga ya. Gentong, ember, gitu bisa ya, bisa bagus. Berarti ekonomi ya muter juga itu. Tukang buat gentong untuk lele itu bisa dibimbing. Tidak, itu gentong untuk lele yang bentuknya paling cocok seperti apa. Mungkin penelitiannya laku. Jadi tadi
ketahanan pangan dari hewani ada, dari nabati ada, zero waste-nya juga bisa dikurangi. Kalau pengalaman zaman dulu sepertinya tidak hanya ikan lele yang menghabiskan food waste, tapi kayaknya sepertinya ayam ya Prof dulu. Ya, karena kan dulu ada orang bilang kalau harus dihabiskan makannya, kalau enggak nanti dimakan ayam. Nah ini mungkin Prof punya cerita. Ya tidak hanya dulu, sekarang juga masih ya. Karena kebetulan itu salah satu anak saya itu tinggal di perkampungan yang dari rumah saya ya hanya sekitar 2 kilometer. Tadinya dia belum begitu menyadari, kita beli itu drum yang untuk mengubah sisa makanan menjadi pupuk. Ya, seperti itu ya, drumnya masih ada sekarang. Tapi suatu saat dia ada ide karena ada tanah yang terbuka lalu miara makanan. Lalu ternyata ketika datang makanan itu langsung ayamnya itu juga senang. Lalu kok bisa habis? Jadi dari 2 rumah tangga itu ayam dia itu mungkin ya sekitar 30-an. Maksudnya tempatnya itu tidak luas, itu bisa menghabiskan sehingga drum untuk membuat pupuk yang kita beli itu sekarang tidak dimanfaatkan. Ya, kita memilih itu supaya menjadi makanan ayam dan ternyata itu juga untuk anaknya itu bisa bermanfaat untuk punya sedikit ketertarikan mengamati perangai binatang. Jadi ayam dia semacam ada kepala sukunya. Kalau ada makanan datang itu dia semacam memanggil-manggil lalu itu berbaris gitu ya seperti itu. Ya jadi memang banyak hal yang sangat bermanfaat di sekitar kita. Bahkan saya itu pernah punya ini pembicaraan dengan seorang kiai begitu yang bincang-bincang akhirnya itu sampai ke sebuah topik sebetulnya itu manusia itu di mana-mana itu di sekitarnya itu sudah disediakan rezeki gitu. Ya termasuk makanan, termasuk apa ya binatang, tumbuhan. Wah ini lalu saya dulu sekolahnya teknik andai kata saya sekolah di pertanian, jangan-jangan saya punya ide gagasan teman-teman untuk dipraktekkan, nggak tahu kalau disampaikan ke saya Prof. Nanti kita aplikasikan di fakultas. Iya, itulah ya. Baik, untuk penutup ini Mas Prima mungkin ada tips dan triknya supaya kita tidak food waste selain jangan hanya motret tapi terus tidak dimakan. Tapi mungkin ada tips dan trik lainnya. Terima kasih Madam. Jadi kami di fakultas ada kantin. Nah kantin itu yang pertama kita sarankan adalah mengambil sendiri. Sehingga mahasiswa atau yang membeli makanan itu bisa menakar sendiri keperluannya. Kalaupun dimasakkan, kita menyarankan rumah makan itu menampilkan foto. Jadi foto seberapa banyak porsinya. Nah, sehingga orang-orang yang membeli itu bisa melihat apakah dia perlu beli 1 atau setengah porsi. Begitu. Selain kita juga tetap mengedukasi. Saya kira edukasi adalah hal yang paling penting, Madam. Jadi sekarang sepertinya kalau nggak habis nasinya nangis, atau kalau nggak habis ayam tetangga mati itu sudah tidak lagi bisa mengedukasi. Jadi sebenarnya kita bisa mengedukasi masyarakat dengan mengajarkan bahwa sebenarnya beras itu jadi 1 piring di tempat kita itu panjang sekali. Prosesnya seberapa banyak keringat petani ada di situ, kemudian mungkin mereka hutang, mereka menjual motor untuk kemudian bisa mendapatkan 1 kilogram atau 1 piring nasi, itu perlu kita terus ceritakan ke anak-anak sehingga ada rasa rasa sayang kalau tidak dihabiskan, karena itu luar biasa effortnya untuk menghasilkan itu, gitu Prof ya? Ya itu memerlukan pengalaman karena saya kemudian anak, menantu ya keluarga lah, itu kalau jajan itu memang perlu pengalaman. Ternyata suatu saat kita jajan beli masing-masing 1 porsi, tidak habis, sisanya banyak. Yang cocok itu 1 porsi untuk 2 orang. Itu ya dari pengalaman begitu. Lalu kalau ada di restoran yang 1 paket berapa, katanya itu cukup itu untuk orang 6. Tapi ternyata kalau keluarga saya untuk orang 10 pun itu sudah puas itu, karena kebiasaan makan kan beda-beda. Jadi segala sesuatu memang memerlukan pengalaman. Hanya kantin di
fakultasnya Mas Prima ini bagus, jadi mengambil sesuai keperluan masing-masing. Bahkan saya pernah dikasih cerita oleh dosen Fakultas Kehutanan yang sudah cukup senior, Pak Gentur Sutopo namanya. Ketika dia di Jerman itu malahan ya istilahnya selain mengepaskan, pokoknya orang jangan menyisakan, dan di kantin fakultas itu harganya beda. Makanannya sama, kalau untuk mahasiswa bayarnya separuhnya, kalau untuk dosen itu penuh subsidi. Sepertinya itu ya hal-hal semacam itu saya kira bagus ya. Dan saya kira ada satu lagi yang perlu diketahui masyarakat, Madam. Jadi ternyata di satu sisi kita membuang makanan, di sisi lain banyak yang belum makan, Madam. Nah, sehingga saya kira kalau sobat OGM Channel ini mengetahui itu kan jadi sayang ya kalau kita mau kita buang ya. Iya, betul. Kita sambangkan saja ke daerah-daerah yang kurang makan, betul ya, Madam ya. Ini kita kan punya program, tidak, kalau tadi kan membicarakan tentang makanan, kalau tidak dihabiskan harus ingat ada orang lain nggak bisa makan gitu. Ini cerita sedikit, Prof. Di Kagama itu punya program Kagama Cantol. Ternyata itu isinya adalah sayuran yang berlebih, itu kemudian dicantolkan di ada tempat khusus gitu, di tas plastik gitu, terus orang yang butuh itu bisa mengambil. Jadi sharingnya bisa model begitu ya. Mas Prima mungkin ada sharing model lain, mungkin food bank atau apa yang supaya kita bisa sharing kelebihan makanan kita. Oh iya, cerita sedikit ya. Kami di fakultas itu mahasiswa, setiap Idul Adha itu ada program menyembelih. Nah, kami menyembelihnya itu milih tempat yang memang kekurangan daging. Jadi kami pergi ke sana, nyembelih di sana. Sisanya itu kami coba untuk membuat produk kaleng yang lebih awet dan bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, Madam. Jadi saya kira hal yang demikian itu bisa bisa mengurangi food waste di kita, dan saya kira bisa membantu di daerah-daerah yang kekurangan makanan. Kira-kira begitu. Iya, betul juga. Jadi kalau Idul Adha itu kita tidak langsung menghabiskan hari itu daripada di stok di freezer terlalu lama, karena biasanya kan sohibul dapat banyak. Nah itu mungkin dibuat kaleng begitu, malah bisa di-share ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Kami selalu nyembelihnya di desa itu. Dan nanti sisanya kemudian diolah untuk dibagikan di tempat lain. Prof Jerody mungkin ada kalau ada program Gama Cantolan itu ya namanya saya baru dengar sekarang. Tapi ketika pandemi, kalau saya berkunjung ke tempat anak saya yang miara ayam itu, memang ada itu sejumlah pekarangan. Kelihatannya ditanami sayur-sayuran itu selalu ada yang dicantolkan di pagar dia gitu. Memang untuk diambil oleh orang-orang yang lewat, itu terutama itu tetangga-tetangga. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sekarang kan sudah musim ya, orang yang bisa menghemat dan makannya tidak banyak itu malah mengumpulkan uangnya kalau Jumatan itu ada itu. Bungkusan-bungkusan makanan yang ditaruh di masjid itu yang mengambil memang ya kelihatannya anak-anak dari keluarga yang memang masih memerlukan untuk mengambil itu. Dan saya tahu juga ada 1-2 keluarga karena termasuk golongan menengah, mungkin menengah atas itu sahabatnya itu banyak. Kalau sahabatnya datang itu kadang-kadang, tidak kadang-kadang kan, hampir selalu membawa makanan-makanan. Lalu sisa, karena dia kan sudah usia ya, lalu sisanya itu bisa dititipkan itu. Di warung-warung sore itu kan ada, kalau orang sore-sore mendirikan semacam tenda, itu di beberapa sudut komplek atau sudut desa itu ada, dan tampaknya ya penghuninya warung itu, kemudian yang datang minum ya makanan kecil itu ya betul-betul untuk hiburan. Nah, dia berpikir kalau makanannya itu gratis itu mungkin bisa meringankan mereka yang butuh hiburan, itu bisa asyik selain nyeruput kopi sama teh bisa mendapat makanan-makanan yang gratis. Itu yang punya warung itu juga senang.
kemudian yang duduk-duduk di warung itu juga senang. Bagian hiburan untuk klub supaya masyarakat tidak suntuk di betul. masa sekarang. Tetap bahagia. Iya. Oh, tadi nyambung dengan teh dan kopi. Kalau tidak salah food waste sampai di teh dan kopi yang sudah diminum tapi yang tidak pakai gula, yang itu ternyata bisa dipakai di pertanian ya Mas? Bisa. Jadikan media tanam bisa itu. Oh, jadi bubuk kopi atau mungkin teh yang sisa itu bisa kita gunakan sebagai media tanam untuk tanaman sehingga tidak terbuang. Oh, oke. Jadi dekoannya itu Prof, sisa dekoannya itu bisa untuk media tanam. Kalau tidak salah kemarin malah saya ada barista itu yang cerita bahwa ada ampas kopi yang dari itu ada yang menampung. Terus saya tanya buat apa? Ternyata buat luluran. Iya, jadi dan saya coba. Saya minta sedikit, langsung dari kopinya dipakai untuk cuci tangan itu. Benar Prof. Oh, halus tangannya. Mungkin saya mau tanya itu, kalau diuraikan lebih jauh, saya kok hanya separuh menangkap. Kalau diuraikan dekoan itu apa tuh? Oh iya, maaf. Dekoan itu kalau kita bikin teh, lalu tehnya dari bukan teh saset, tapi teh yang masih bunga-bunga itu, kan nanti kita hanya ambil airnya. Nah, ini sisa bunga teh atau daun teh ini. Nah, ini maaf macam ampasnya ampas gitu. Teh. Paham. Iya. Kasih ya. Saya minum teh ya. Iya. Nah, ini tampaknya nanti kita bisa menanyakan ini tadi ampas dari teh dan kemana ya? Iya, ini kemana? Kalau ada mungkin saya nanti bisa minta dari sini untuk dibawa pulang ke tanaman saya. Iya. Itu malah justru tipsnya itu saya dapat dari tukang jualan tanaman itu, dia bilang, Bu, kalau sisa teh itu ditaruh di tanaman, nanti tanamannya lebih merah katanya. Iya, ketika pandemi itu kan tadi tidak hanya yang booming kan tidak hanya sayuran, tapi juga orang menanam gitu. Mas Prima mungkin bisa cerita lagi, kalau kita berbagi tadi kan di Idul Adha, kayaknya ada juga yang berbagi, orang meletakkan di tempat makanan khusus banyak kayaknya di sekitar Jogja ini. Lalu food bank itu kita menyebutnya apa ya? Food bank atau? Food bank, iya. Jadi kita berbagi, betul Madam, itu juga baru tren sekarang ini. Jadi orang-orang yang saya kira punya kelebihan makanan itu menaruh di suatu lemari atau tempat yang mau ngambil. Itu saya kira menarik. Itu bank itu tidak untuk menyimpan uang, tapi untuk menyimpan food, makanan. Iya, betul. Oke, bagus. Bahkan ada yang bentuknya lemari berpendingin itu Madam, sehingga lebih awet. Kalau di lemari biasa kan mungkin tidak awet. Di lemari berpendingin itu juga saya kira tren yang baik untuk berbagi makanan dan mengurangi food waste. Iya. Baik, tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali cerita kita hari ini tadi. Dari mulai food waste, kemudian pengalaman bagaimana agar planning kalau 1 bulan itu ternyata lebih baik, food waste-nya kita juga berkurang, dan ngiritnya juga bisa ya Prof. Nyate hanya tiap tanggal 31. Terima kasih idenya ya. Dan terima kasih tahu istilah dekoan. Baik, Sobat UGM Channel, sekian diskusi lintas generasi hari ini. Habiskan makanmu, ambil secukupnya. Ingat, kalau makanan tidak habis, kalau dibuang, ada proses panjang di balik membuat makanan itu dan masih ada orang lain jauh di sana yang membutuhkannya. Selalu sehat dan sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Salam. Terima kasih Prof, terima kasih Madam.